Hai, hari ini kita akan belajar matematika bersama kakak guru dengan judul materi trigonometri adalah salah satu pokok bahasan pada mata pelajaran matematika yang dianggap paling sulit dan menakutkan. Ya, kata orang seperti itu. Tapi kali ini kita akan belajar bersama-sama dan kalian akan paham bahwa trigonometri itu tidak sulit. Itu adalah materi yang menyenangkan. Nah, ini adalah matematika minat pada SMA kelas 11 semester 1, bab paling pertama. Oke, kita akan membahas tentang cara mencari nilai sudut. Untuk menentukan nilai sudut, diperlukan sudut istimewa. Pengetahuan kalian tentang sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada banyak, tapi yang perlu kalian kuasai cukup sudut istimewa yang berada di bawah 100 derajat. Berapakah sudut-sudut itu? Ada 5 sudut yang tidak lebih, sudut istimewa ya, ada 5 sudut istimewa yang tidak lebih dari 100 derajat, yaitu dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan terakhir 90 derajat. Nah, jika kalian sudah menguasai kelima sudut ini, baik itu sinnya, cos, dan nilai dari tannya, maka kalian dipastikan bisa mencari berapapun nilai sudut yang diberikan oleh guru atau mungkin di soal-soal. Misalnya, berapakah sin dari 330 misalnya? Berapakah nilai dari cos 400? Berapakah nilai dari cos 3630 derajat? Kayak gitu. Itu kalian bisa tentukan hanya jika hanya berpedoman dengan 5 sudut ini. Oke. Cara menghafalnya juga mudah. Untuk nilai sin itu nilainya tuh naik. Sin 0 derajat itu 0. Sin 30 derajat itu setengah. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 90 derajat 1. Jadi dia naik dari 0, setengah, naik setengah akar 2, naik lagi setengah akar 3, dan terakhir 1. Kalau cos menurun, sin 0 itu 1. Cos 0 itu 1. Cos 30 itu setengah akar 3. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Cos 60 derajat adalah setengah. Dan cos 90 derajat adalah 0. Jadi dia menurun, ini menaik. Naik turun. Kalau tan itu berbeda dari mereka berdua. Tan 0 itu adalah 0. Tan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Tan 45 derajat adalah 1. Tan 60 derajat adalah akar 3. Dan tan 90 derajat adalah Oke. Sekarang setelah kalian mengetahui kelima sudut ini, Ibu akan tambahkan beberapa sudut lagi yang memang wajib untuk kalian ketahui, yaitu sudut yang berada pada garis sumbu. Oke, untuk garis sumbu, Ibu gambar dulu garis sumbunya. Itu berkaitan dengan yang namanya kuadran. Oke, kuadran itu adalah daerah yang ada di ada 4 daerah kuadran ya. Kuadran pertama itu yaitu daerah yang terletak dari 0 derajat di tengah, dari antara 0 derajat dan 90 derajat. Itu kuadran 1. Kuadran 2 berarti 90 derajat, 180 derajat. Kuadran 3 antara 180 derajat dan 270 derajat. Dan
kuadran yang keempat antara 270 derajat dan 360 derajat. Oke, nah ada 5 sudut. Ini juga harus kalian ketahui. Selain yang 5 yang tadi, ditambah lagi 180, 270, dan 360 ya. Oke, Ibu akan tulis ulang dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Ini juga mudah. Untuk sin, cos, dan tan. Ini tidak sulit untuk kalian pahami. Untuk dihafal juga mudah. Sin 0 kan tadi 0. Cos sin 90 1. Untuk selanjutnya 0 1, 0 min 1, 0. Nanti 1 lagi, 0 min 1, 0 dan seterusnya. Oke. Sekarang cos. Kalau cos 0 kan 1. Nih. Cos 90 itu 0. Berarti 1 0 min 1 0. 1 lagi 0 min 1 0. 1 0 min 1 0. 1 0 min 1 0 kayak gitu. 0 1 0 min 1 0 dan seterusnya. Nah, kalau tan 0, nah jadi kalau tan itu seperti demikian. Nah, sekarang tabel yang ini sudah, tabel yang ini juga harus kalian kuasai. Dan yang terakhir, kuadran. Tadi Ibu sudah gambar kuadran. Nah, kuadran ini gunanya untuk apa? Untuk kalian tahu bahwa pada saat nanti sudutnya berada di antara di kuadran 3, itu apa saja yang bernilai positif di situ. Di kuadran 4, apa saja yang bernilai positif, apa yang bernilai negatif. Itu wajib kita ketahui. Nah, di kuadran 1, itu sin, cos, tan semuanya bernilai positif. Kalau di kuadran 2, yang positif hanya sin. Dan kebalikan dari sin ada ya, yaitu kosekan. Oke, tapi kalian cukup hafal yang ini. Nah, di kuadran ketiga yang positif adalah tan. Nah, kebalikannya tan itu namanya kotangan. Kalau di kuadran keempat yang positif adalah cos. Kebalikan cos adalah sekan. Kuadran 1 itu all, semua. Maksudnya begini, Ibu akan contohkan. Misalnya nih, ada soal gini. Berapakah misalnya sin 300 derajat. Nah, sebelum kita mencari nilai dari sin 300, kita harus tahu positif atau negatif. Caranya kita lihat di kuadran. 300 itu terletak di kuadran keberapa? 300 itu kan lebih dari 270, kurang dari 360. Berarti 300 tuh ada di sini. Nah, di sini, di kuadran keempat, yang positif hanya cos saja ya. Berarti nilai sin akan negatif. Gitu. Nah, misalnya lagi, kita mau cari cos dari 210 derajat. Nah, sebelum mencari nilainya, kita harus cari dulu positif atau negatif dia ini. Nah, 210 ada di kuadran keberapa? 210 itu lebih besar dari 180, lebih kecil dari 270. Dia di sini ya. Dia terletak di antara sini. Nah, di kuadran ketiga berarti cos bernilai negatif karena di sini yang positif adalah tan. Berarti nanti di sini bernilai negatif. Negatif berapa gitu. Jadi ini yang harus kita tahu terlebih dahulu. Oke. Jadi kalian sudah tahu tentang tabel dari sudut istimewa. Dan kalian juga sudah tahu tentang kuadran. Sekarang kita lanjut di materi yang sesungguhnya, yaitu tentang
Cara menentukan nilai sebuah sudut. Jadi kalian lihat ada 3 cara dalam menentukan nilai sebuah sudut. Misalnya ibu tanya sin 300 berapa? Kita bisa menggunakan 3 cara. Nah, bisa menggunakan garis sumbu, bisa menggunakan identitas jumlah dan selisih dua sudut, bisa menggunakan identitas sudut rangkap. Oke, kita akan membahas ketiga-tiganya, lalu nanti kalian bisa lihat ini 3 rumus ini, 3 cara ini saling melengkapi. Ada soal di mana tidak bisa menggunakan cara pertama, berarti dan mungkin bisa menggunakan cara kedua dan ketiga. Ada soal yang tidak bisa menggunakan cara ketiga, tapi mungkin menggunakan cara pertama. Ada soal yang tidak bisa menggunakan cara pertama dan ketiga, tapi menggunakan cara kedua. Jadi, kalian harus paham ketiga-tiganya. Oke, kita langsung masuk di contoh. Ibu akan contohkan misalnya ya. Kita akan mencari berapakah nilai dari sin 120 derajat. Kita akan menggunakan ketiga cara ini dalam menentukan sin 120 derajat. Karena 120 derajat tidak ada di dalam sudut istimewa yang kita punya ya. Oke, jadi kita akan menggunakan cara pertama. Cara 1. Nah, garis sumbu itu maksudnya yang ini. Garis sumbu. Di garis sumbu ini hanya ada 0, 90, 180, 270, dan 360. Oke, nolnya tidak perlu lagi ya, Ibu ulang. Jadi, garis sumbu itu berarti kita hanya menggunakan bantuan 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, kita menggunakan salah satu, ada dua yang bisa kita gunakan dari keempat ini. Tergantung soalnya. Nah, dengan catatan, kalian harus ingat bahwa jika kalian menggunakan sudut 90 dan 270, maka sin harus berubah jadi cos. Itu catatan penting. 90 derajat dan 270 derajat, maka sin berubah jadi cos. Sebaliknya juga, cos berubah jadi sin. Maksudnya bagaimana sih Bu Guru? Oke, Ibu akan jelaskan. Ya, Ibu akan jelaskan. Kita akan mencari sudut sin 120 derajat. Sin 120 derajat. Kalian lihat, 120 derajat ada di kuadran keberapa? 120 derajat ada di kuadran ke-2. 90 di sini ada 100, 110, 120, 130 sampai 180. Nah, 120 ada di kuadran kedua. Sin berarti bernilai positif ya, taruh di sini. Supaya kita ingat bahwa sin itu bernilai positif, sin 120. Lalu berarti 120 itu dia dekat dengan 90 dan 180 di antara mereka. Nah, kita bisa menggunakan 90, kita juga bisa menggunakan 180. Ibu akan kasih contoh keduanya. Misalnya nih, kita gunakan 90. Berarti 120 itu 90 ditambah berapa? 90 ditambah 30. Iya. Jadi, kita rubah sin 120 kita menjadi 90 ditambah 30. Nah, karena kita menggunakan 90, maka kita ingat ini. Jika kita menggunakan 90 derajat dan 270 derajat, maka sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin. Berarti, sin berubah jadi cos. Cos 30 derajat. Jadi ini sudah tidak dipakai lagi. Yang tersisa ini, kita hanya pakai 30-nya aja. Jadi, sekarang cos 30 itu berapa? Lihatlah di sini kalau belum hafal ya. Cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi, positif.
Jadi nilai dari sin 120 derajat adalah positif 1/2 akar 3. Gitu. Nah, sekarang coba kita cari pakai yang 180. Tadi kan kita pakai yang 90. Sekarang kita pakai yang 180. Kan 120 ada di sini, diapit oleh 90 dan 180. Jadi kita bisa pakai keduanya. Tadi sudah pakai 90, sekarang kita coba yang 180. Nah, kalau 180 itu berarti untuk mendapatkan 120 berarti 180 dikurangi 60 derajat, ya kan? Ini kurang ini dapat 120. Ya, betul ya. Kalau tadi 90 tambah 30 dapat 120. Ini 180 kurang 60 dapat 120. Oke, sekarang kalau kita pakai 180 tidak berubah. Sin tidak jadi cos tapi sin tetap sin. Jadi tetap sin 60. Nah, sin 60 itu berapa, Bu Guru? Sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Positif ya. Ingat, jadi positif 1/2 akar. Nah, sama kan? Jadi kita bisa pakai dua sudut ya yang mengapitnya. Tapi ingat kalau 90 dan 270 sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin. Oke, itu cara pertama. Paham? Cara pertama kita udah selesai. Sekarang kita masuk di cara kedua. Tapi sebelum masuk di cara kedua, Ibu coba kasih contoh yang lain dulu. Misalnya Bu Guru, kita mau cari sin 300 derajat, Bu. Itu berapa? Oke, sin 300 derajat. Kalian lihat di kuadran. 300 itu ada di kuadran keberapa? 300 itu di kuadran keempat. Di kuadran keempat, sin bernilai positif atau negatif? Sinnya bernilai negatif. Nah, tandai di sini supaya tidak lupa. Lalu, di kuadran 4 berarti diapit oleh 270 dan 360 ya. Nah, kita pakai 270 dulu. Berarti sin 300 ini itu sin 270 derajat ditambah berapa supaya jadi 300? 270 ditambah 30 derajat. Nah, ini tambah ini kan jadi 300. Oke, karena pakai 270 maka sin berubah jadi cos. Cos 30. Oke, cos 30 berapa? Cos 30 itu setengah akar 3. Tapi nilainya min ya. Berarti min setengah akar 3. Nah, gitu. Makanya tadi disuruh hafal ini. Kalau kalian sudah kuasai ini, kalian bisa kerja berapapun sudut yang diberikan. Oke, coba kita pakai yang 360. 300 itu 360 dikurangi 60. Nah, kalau 360 tidak berubah ya, sin tetap sin. Sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3. Sin 60 setengah akar 3. Min, nilainya min. Jadi min setengah akar 3 sama. Oke, sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita masuk di cara kedua. Cara kedua adalah identitas jumlah dan selisih dua sudut. Nah, jumlah dan selisih dua sudut. Jumlah dan selisih dua sudut kita sudah tidak berpatokan pada 90, 180, 170, dan 360 ya. Tapi kita berpatokan pada sudut istimewa. 5 sudut istimewa kita ini. Misalnya bagaimana Bu Guru? Oke, Ibu akan ajarkan. Cara kedua. Tadi kita mau cari sin 120 derajat. Kita menggunakan rumus kalau nomor 2 ini. Rumusnya ada di buku paket kalian.
halaman 12 kalau di LKS ya. Nah, rumusnya itu ada 6 rumus. Cosnya ada 2, sin ada 2, tan ada 2. Ya iya 2 karena coba kita perhatikan. Identitas jumlah dan selisih dua sudut. Jumlah itu tambah, selisih itu kurang. Jadi, untuk masing-masing cos, sin, dan tan masing-masing ada jumlah dan selisih dua sudut. Cos, ini sudutnya alfa tambah beta. Cos alfa kurang beta, ini jumlah, ini selisih. Ini juga sin, jumlah, ini sin yang untuk selisih. Ini juga ya, tan untuk yang jumlah dua sudut dan untuk selisih dua sudut. Jadi masing-masing punya rumus. Nah, tergantung dari soal kalian. Misalnya 120. 120 itu kita menggunakan sudut yang ini. 120 itu berapa tambah berapa? Yang di sini. Oh, 120 itu 90 ditambah 30, ya kan? 90 tambah 30, 20. Nah, berarti di sini. Nah, sin 30 derajat ditambah 90 derajat. Lalu, jadi ini adalah alfa, ini adalah beta. Sin alfa tambah beta. Nah, kita lihat di rumus tadi, sin alfa tambah beta. Ini sin alfa tambah beta. Berarti rumusnya adalah sin cos tambah cosin. Ibu tulis ya. Nah, ini dia. Jadi rumusnya adalah sin alfa cos beta cos tambah cos alfa sin beta. Nah, alfanya adalah 30, betanya adalah 90. Ibu ganti langsung. Sin 30 derajat cos 90 derajat. Oke. Nah, kalau sudah gini, lalu kita tinggal cari, tinggal kita ganti substitusi nilainya. Sin 30 itu 1/2. Cos 90 itu 0. Cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Sin 90 derajat 1. Tinggal dikali. Ini dikali ini 0. Ini dikali jadinya 1/3. 1/2 akar 3. Sama ya. Sama dengan yang cara pertama tadi, nilainya 1/2 akar 3 positif. Ini juga positif. Gitu ya. Ini cara kedua. Jadi cara kedua itu kita menggunakan sudut istimewa. Kita menggunakan sudut istimewa di sini. Kita cari berapa tambah berapa dapat 120. Yang mana yang bisa kita jumlahkan dapat 120. Nah, 60 tambah 60 juga 120 kan? Coba ya, kita coba. 60 tambah 60. Jadi, sin 120 derajat itu kita rubah menjadi 60 derajat ditambah 60 derajat. Ini alfa, ini beta, berarti rumusnya sama. Tapi alfanya 60, betanya 60. Jadi langsung ibu tulis sin 60 cos 60. Oke, nah sin 60 itu berapa? 1/2 akar 3 cos 60 1/2. Cos 60 1/2, sin 60 1/2 akar 3. Lalu ini kita kali ya. 1/2 akar 3 kali 1/2 adalah 1/4 akar 3. Ini dikali juga adalah 1/4 akar 3. Nah, 1/4 akar 3 ditambah 1/4 akar 3 adalah 2/4 akar 3. Dan kalau disederhanakan, 2/4 itu menjadi 1/2 akar 3. Sama ya. Oke, paham ya? Ini cara pertama, cara kedua. Sekarang cara terakhir. Cara terakhir kita itu namanya apa?
Cara terakhir namanya identitas sudut rangkap. Sudut rangkap itu rangkap berarti 2 kali. Ya, rangkap. Itu juga ada rumusnya. Di setiap LKS atau buku paket matematika selalu ada itu rumusnya. Nah, Ibu tunjukkan rumusnya. Nah, ini rumus dari sudut rangkap. Sin. Rangkap kan 2 kali, jadi 2 kali sebuah sudut. Sin, untuk sin, sudut rangkapnya adalah 2 sin alfa cos alfa. Untuk cos ini. Nah, kalau khusus cos sendiri, itu rumusnya ada 3 ya. Untuk cos ada 3. 1, 2, 3. Terserah mau pakai yang mana, pasti nilainya sama aja. Kalau untuk tan, 1 aja. Ya, ini. Oke. Sekarang kita akan mencari nilai dari sin 120. Ya kan tadi? Sin 120 derajat. Ini adalah cara ketiga menggunakan sudut rangkap, identitas sudut rangkap. Nah, sekarang 120 derajat itu 2 kalinya berapa? 2 kali sudut berapa sehingga mendapatkan 120 derajat? 2 kali 60 ya. Jadi 2 dikali 60 derajat. Nah, sehingga yang ini di dalam kurung inilah alfanya. Nah, rumusnya adalah sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Ibu tulis ya. 2 sin alfa cos alfa. Sehingga alfanya tinggal kita ganti dengan 60. 2 sin 60 derajat cos 60 derajat. Nah, sin 60 kan sudah ada di tabel. Kalian tahu sin 60 adalah setengah akar 3, cos 60 adalah setengah. Nah, tinggal kita kali nih. Ini 1 akar 3 kali setengah, jadi jawabannya setengah akar 3, 1/2 akar 3. Sama ya dengan jawaban cara 1 dan cara yang kedua. Jadi demikian. Hanya saja di cara ketiga ini tidak semua bisa kita gunakan. Misalnya sin 150. Sin 150 kan 2 dikali 75 derajat, ya kan? Nah, 75 derajat itu bukan sudut istimewa. Tidak ada 75 di sini. Jadi, kita tidak bisa menggunakan cara yang ketiga untuk mencari sin 150. Sehingga kita mungkin harus memakai cara kedua atau cara pertama. Iya, jadi gimana? Mudah ya? Cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga itu adalah 3 cara untuk menentukan nilai dari sudut-sudut yang diminta. Nilai dari sebuah sudut, sin, cos, dan tan dari sebuah sudut. Jadi berapapun yang diberikan, sampai ribuan pun kalian bisa menggunakan cara ini. Cara pertama yaitu menggunakan garis sumbu, patokannya hanya di 4 titik sudut. 90 derajat, 180, 270, dan 360. Hanya patokannya di situ. Kalau cara kedua dan cara ketiga, patokannya ada di sini. Di sudut istimewa, kelima sudut istimewa ini. Jadi cara kedua tuh kita menggunakan ini. Tapi susahnya adalah misalnya sudut 300. 300 itu nggak ada di sini yang ditambah mendapat 300, ya kan? 90 tambah 90 aja 180. Nah, jadi tidak semua rumus cara bisa kita gunakan. Ada yang bisa gunakan cara pertama saja, ada yang hanya bisa gunakan cara kedua, seperti itu. Ada yang bisa menggunakan ketiga-tiga cara. Jadi seperti itu. Oke.
Semoga kalian bisa memahami materi hari ini tentang trigonometri. Kalian harus kuasai kuadran, di daerah mana cos yang positif, di daerah mana sin positif, kayak gitu. Dan kalian juga harus kuasai kelima sudut ini ditambah 3 sudut lagi, jadi ada 8 sudut istimewa. Kalau kalian sudah hafal, kalian sudah ingat semua, kalian bisa mengerjakan berapapun nilai sudut yang ditanya oleh guru, atau kalian temukan di buku, di soal, dimanapun itu. Oke, sekian video hari ini, pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian memahaminya dan kalian bisa mengerjakan soal latihan di rumah. Kalau ada yang bingung, kalian mengalami kesulitan, tinggal kalian komen di kolom komentar. Bye-bye.